Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi kali ini tentang keluarga. Dan judulnya masih tidak ada keluarga yang sempurna. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Bukan makhluk yang tidak terbatas. Manusia begitu banyak keterbatasannya, kekuatannya. Tidak terus-menerus kuat, juga tidak terus-menerus lemah. Manusia ada fluktuasi kekuatannya, tapi perhatikan, kalau kekuatan manusia itu trennya naik, ini sesuatu yang baik. Naik, turun sedikit, naik lebih banyak, turun sedikit, naik lebih banyak. Itu manusiawi. Apa maksudnya? Ya, dia begitu sabar. Lalu suatu kali tidak sabar. Lalu lebih sabar lagi. Lalu suatu kali ada satu masalah, dia tidak sabar. Lalu dia belajar dari itu, dia lebih sabar lagi. Kalau trennya naik. Tapi manusia itu sebagai makhluk yang terbatas, juga harus menguatkan dirinya untuk melatih dirinya. Manusia makhluk yang terbatas, sehingga tidak ada keluarga yang sempurna. Jangan berharap kepada pasanganmu untuk berlaku sempurna terus-menerus. Ketika engkau pertama kali menikah, punya impian yang begitu hebat, betapa sempurnanya pasanganmu, betapa pengertian, betapa tanggung jawab, betapa setia, betapa sabar, betapa dia itu proaktif. Sebelum engkau minta, dia sudah mengerti kebutuhanmu. Dan kau melihat, wow, ini akan begini terus sepanjang hidupku, maka aku akan menjadi manusia atau istri yang paling bahagia. Maaf ya, kekuatan suamimu tidak selalu begitu. Ada saatnya kesabarannya habis. Jadi hargai. Tahu diri, minta maaf. Tahu diri bahwa memang tidak selalu begitu. Jangan kemudian ketika dia trennya turun sedikit, terus kamu tuduh dia habis-habisan. Oh, ternyata cuma munafik, cuma kamuflase saja, ternyata kamu orangnya tidak sabaran. Kenapa harus divonis begitu? Bukankah dia sedang berusaha untuk terus sabar? Dan perhatikan ketidaksabarannya. Hanya 3 poin di antara 50 poin. Hargai itu. Tidak ada keluarga yang sempurna karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Manusia terbatas. Jadi kalau kita menyadari, saya dan saudara menyadari bahwa kekuatanku sebagai istri, kekuatan dia sebagai suami, kekuatan dia sebagai anak tidak selalu pada performan atasnya. Suatu kali dia butuh rest, bahkan suatu kali dia buat kesalahan. Ketika dia buat kesalahan, apa yang mesti dilakukan? Terima kesalahannya. Bagian dari kesalahan manusiawi. Duduk bersama-sama, berikan pengampunan, bahkan bayar kerugiannya. Lalu berikutnya, maju lagi sebagai keluarga. Manusia itu terbatas kasihnya. Tidak terus-menerus bisa mengasihi, mencintai. Terus-menerus. Ada saatnya ketika dia butuh me time. Wah, saya pikir mie itu Indomie atau mie instan yang lain begitu.
Ternyata me time itu adalah waktuku pribadi. Kalau suamimu lagi butuh me time, kemudian engkau butuh pertolongannya, dan itu bukan sesuatu antara hidup dan mati, kenapa engkau tidak menahan diri? Kenapa engkau marah-marah? Sesekali suamimu mau me time, apa itu? Duduk sendirian, nonton TV, kesukaannya, hanya pegang remote, digonta-ganti sesukaannya. Dan TV di rumahmu kan ada 3 atau 5, pindah aja ke kamar atau kamar anakmu, nonton yang lain. Kenapa? Karena kasih manusia itu terbatas. Dia tidak bisa terus-menerus memberi. Dia butuh dicas. Dia butuh untuk menggali lebih dalam lagi. Kekuatan manusia itu terbatas. Sehingga ketika bertemu dengan kekurangannya, kelemahannya, maka orang akan melihat, oh ternyata dia bukan orang yang sempurna. Memang dia bukan orang yang sempurna. Karena kekuatannya terbatas. Saudara, berapa lama orang kuat untuk dipaksa terus-menerus? Contoh di dalam sejarah Indonesia, ada kerja paksa, kerja rodi. Berapa jam dia kuat untuk kerja paksa? Tidak diberi makan dan minum yang cukup lagi, tidak diberi vitamin lagi, tidak diberi waktu istirahat lagi. Mau berapa lama? Sehari kerja 10, 12 jam, 15 jam. Maka pada titik tertentu dia akan lemah secara fisik, sakit, bahkan kemudian meninggal. Kekuatan manusia itu terbatas. Jadi mari kita lihat, kalau anggota keluargamu atau pasanganmu terlalu banyak menanggung beban, berikan dia istirahat, berikan dia kelegaan. Contoh nih ya, kalau kamu tahu bahwa istrimu itu ngurus anak begitu rupa, sampai rasanya ngurus diri sendiri aja nggak sempat, begitu repot. Anakmu 2, dan istrimu menangani dua-duanya. Dia dengan cinta menangani anaknya. Dia bahkan menyisihkan akan mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau itu berjalan terlalu lama, kasihan. Kenapa? Karena kekuatannya terbatas. Sehingga sebaiknya sesekali berikan dia waktu untuk relaksasi. Ya tapi saya nggak bisa tolong. Bisa. Dengan contohnya umpamanya ambil cuti. Ajak pergi. Kemana? Ke rumah mertuamu, orang tuamu, di mana ada anak-anak di sana. Atau kepada kerabatmu di mana engkau bisa titip 2-3 jam. Kemudian kalian ambil waktu berdua. Itu di tengah-tengah tekanan rutinitas rumah tangga. Wow, istrimu akan sangat tertolong. Sangat tertolong. Tambah cinta sama kamu. Kenapa? Karena manusia terbatas. Tapi ingat, sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna. Lalu bagaimana Pak kami ini untuk membuat kekuatannya terus-menerus? Sederhana aja. Bagaimana caramu untuk membuat tubuhmu sehat? Bagaimana caranya? Yang pertama, asupan makanan yang tepat. Ya dong, nggak cuma makan junk food terus-menerus dong. Nggak cuma makan daging terus-menerus. Diimbangi makanannya. Jadi, makanan yang bagus. Berikutnya, waktu istirahat yang cukup. Kerja selayaknya, waktu tidur yang bagus, quality time. Bahkan kalau tidur itu punya yang namanya deep sleeping, tidur yang begitu dalam. Karena ternyata tidur dalam tingkat tertentu itu memulihkan secara fisik, memulihkan secara jiwa. Berikutnya lagi, atur pola hidupmu dengan baik. Olahraga, jalan. Tubuhmu nggak dibuat
dalam keadaan terus-menerus tegang. Nah, kalau engkau tahu bagaimana membuat rileks tubuhmu, demikian juga engkau bisa membuat rileks hidupmu. Sehingga kekuatanmu itu bisa terus-menerus bagus. Kalau engkau tahu bahwa aku ini rasanya sudah burn out di rasanya, sudah wow, tenangkan diri, tarik napas panjang, ya, kurangi pekerjaan yang berat, diskusikan dengan pasangan, minta tolong yang lain kalau bisa, kemudian ambil me time, ya, lalu kemudian secukupnya dan bergerak lagi. Itu persis seperti tubuh membutuhkan istirahat, membutuhkan asupan gizi. Tapi tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada. Mengapa? Karena manusia terbatas kasihnya, terbatas kekuatannya. Manusia terbatas pengampunannya. Jadi jangan buat kesalahan terus-menerus. Mengapa? Suatu kali pengampunannya habis. Dia perlu mencas kembali, beribadah, cari Tuhan, supaya kasihnya tambah besar sehingga pengampunannya bisa diberikan. Manusia pengampunannya terbatas. Tuhan tidak terbatas. Karena itu jangan mencobai pasanganmu, anak-anakmu, ya, untuk terus-menerus mengerti akan hidupmu. Jangan. Sadari bahwa mereka tidak terbatas. Mereka manusia yang punya keterbatasan. Mereka tidak sempurna. Memang tidak ada keluarga yang sempurna, karena anggota keluarga tidak sempurna. Karena dunia tidak sempurna. Karena manusia terbatas. Tetapi kalau saya dan saudara cari Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas itu bisa menolong kita, memperpanjang kesabaran, membuat kita ini lebih rileks, lebih paham, lebih mengerti. Walaupun manusia terbatas, tapi kita bisa memperbarui kekuatan kita dan melonggarkan lebih lagi. Walaupun tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada adalah keluarga yang harmonis. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.